Karangan bunga diletakkan di pintu masuk stasiun bawah tanah Metro 5 di Zhengzhou, Provinsi Henan, Cina untuk mengenang korban meninggal akibat banjir yang melanda kota itu. Pihak berwenang di Cina mengatakan bahwa jumlah korban tewas akibat banjir dahsyat yang melanda Provinsi Henan telah mencapai 302 orang. Sebagian besar korban tewas berada di Zhengzhou, ibu kota Provinsi Henan, di mana jalur kereta bawah tanah sebelumnya kebanjiran. Pada Senin, para pejabat dalam pengarahan media mengatakan bahwa jumlah korban tewas akibat banjir Juli sekarang naik 3 kali lipat dari angka 99 orang yang dilaporkan minggu sebelumnya. Sebagian besar korban jiwa berada di Zhengzhou, ibu kota Provinsi Henan yang berada di tepi Sungai Kuning. Zhengzhou, yang merupakan rumah bagi sekitar 12 juta orang, telah mencatat 292 kematian akibat banjir. Para pejabat mengatakan 39 orang tewas ketika area bawah tanah di Zhengzhou seperti garasi dan terowongan terendam banjir, termasuk 14 orang yang tewas ketika jalur kereta bawah tanah banjir. Sebanyak 50 orang lainnya masih hilang di seluruh provinsi, dengan mayoritas 47 orang dari Zhengzhou. Selama 3 hari di bulan Juli, curah hujan sebesar 617,1 mm turun di Zhengzhou. Angka tersebut hampir setara dengan rata tahunan 640,8 mm. Catatan meteorologi sebelumnya juga dipecahkan di Xinjiang, kota lain di Henan, setelah kota itu mencatat curah hujan 812 mm atau 32 inci dalam 3 hari. Kerugian ekonomi dari banjir telah mencapai 114,27 miliar yuan atau sekitar 253 triliun rupiah. Ini meningkat besar dari perkiraan Xinhua 1,22 miliar yuan atau 2,7 triliun rupiah. Lebih dari 580 ribu hektar lahan pertanian telah terpengaruh. Foto dan video telah muncul secara online menunjukkan bunga dan karangan bunga diletakkan untuk mereka yang kehilangan nyawa. Xinhua melaporkan bahwa pejabat yang gagal melakukan tugas mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Cina terus dipengaruhi oleh cuaca ekstrim dalam beberapa pekan terakhir dengan rekaman yang menunjukkan angin luar biasa di Handan, Provinsi Hebei selama akhir pekan. Laporan menunjukkan beberapa daerah juga mengalami gelombang panas yang parah sementara banjir terus berdampak pada yang lain. Banjir bandang di Cina disebut sebagai azab karena Cina telah menjadi sumber virus corona. Dilansir dari laman Reuters, banjir bandang terjadi di Cina sejak Sabtu hingga Selasa dan menyebabkan banyak korban. Banjir bandang di Cina menyebabkan 25 orang tewas di Provinsi Tengah Cina dan 12 diantaranya di jalur kereta bawah tanah di ibu kota Zhengzhou. Sekitar 100.000 orang telah dievakuasi di Zhengzhou, pusat industri dan transportasi, di mana jalur kereta api dan jalan menjadi terganggu. Bendungan dan waduk telah membengkak ke tingkat peringatan dan ribuan tentara mengambil bagian dalam upaya penyelamatan di provinsi tersebut. Media mengatakan korban tewas termasuk 4 warga kota Gongyi yang terletak di tepi Sungai Kuning seperti Zhengzhou, menyusul runtuhnya rumah dan bangunan akibat hujan. Sementara itu bendungan besar Yihetan di Luoyang, sebuah kota yang berpenduduk sekitar 7 juta orang, jebol akibat derasnya hujan yang terjadi. Video banjir bandang ini tersebar luas di berbagai media sosial, bahkan hingga viral di Indonesia. Bahkan ada video kontroversial tentang banjir di Cina yang sangat viral di Indonesia. Dalam unggahan video TikTok @zonaindo memperlihatkan beberapa wilayah yang diterjang banjir hingga membuat warga berteriak histeris ketakutan, berisi tulisan yang kontroversial. Tulisan itu diunggah oleh @zonaindo 21 Juli 2021 dengan tertulis, "Azab Allah di negeri yang memprovokasikan COVID jika Allah sudah berkehendak." Sontak video kontroversial banjir bandang Cina itu mengundang reaksi netizen dengan berbagai kritikan. Beberapa netizen sependapat dengan video kontroversial, namun banyak juga yang tidak sependapat. Hingga artikel ini diturunkan, video kontroversial yang menyatakan banjir bandang di Cina disebut sebagai azab karena Cina telah menjadi sumber virus corona telah ditonton sebanyak 4,8 juta dan disukai 170 juta. Sementara itu di tanah air, perusahaan tambang nikel Cina di Halmahera Tengah direndam banjir.
Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Halmahera Tengah, Maluku Utara mengakibatkan kawasan industri PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP terendam banjir. Aktivitas di smelter itu pun sementara ditutup. Berdasarkan video amatir yang beredar di media sosial, banjir merendam hampir seluruh fasilitas pabrik pengolahan nikel di Desa Lelilev, Halmahera Tengah. Bahkan ada beberapa fasilitas dan peralatan pabrik yang hanyut terbawa arus banjir. Hujan yang mengguyur wilayah tersebut sejak 2 hari terakhir membuat aktivitas di kawasan smelter lumpuh total. Selain fasilitas yang terendam, banjir juga menghanyutkan warung dan kontainer di area perusahaan. Tidak hanya itu, banjir tersebut juga mengakibatkan jalan lintas Halmahera tidak bisa diakses. Beberapa kendaraan yang memaksa melintas mogok karena kemasukan air. Manajemen PT IWIP membenarkan banjir merendam fasilitas pabrik dan menghentikan operasional smelter. Banjir terjadi di beberapa titik, diantaranya di Jalan Trans Halmahera dan area PT IWIP. Saat ini perusahaan sedang melakukan mitigasi untuk mengatasi banjir tersebut. Demikian kata Bilal dari Humas PT IWIP. Seperti diketahui, PT IWIP merupakan perusahaan patungan dari 3 investor Tiongkok, yaitu Tsingshan, Huayu, dan Zhenxi. Diresmikan operasionalnya pada Januari 2020, IWIP menjadi kawasan industri terpadu pertama di dunia yang akan mengolah sumber daya mineral dari mulut tambang menjadi produk akhir berupa baterai kendaraan listrik dan besi baja. Kawasan industri ini menelan total investasi mencapai 10 miliar US dollar yang merupakan realisasi dari perjanjian antara Eramet Group, Perancis, dan Tsingshan bersama dengan partner lokal yaitu PT Aneka Tambang atau Antam Tbk untuk mengembangkan deposit biji nikel dan 30 KT per Nickel Pig Iron Smelter sebagai smelter pertama di dalam kawasan industri Weda Bay.